Shalom. Shalom. Selamat pagi setengah siang. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya minta di dalam nama Yesus, biarlah kita tidak terpengaruh dengan apa yang di luar. Oleh sebab itu kami minta kepada setiap anak-anak yang beribadah tempat ini, firman Tuhan berkata, beribadahlah dengan takut dan gentar. Sekali lagi berkata, beribadahlah dengan takut dan gentar. Biar Tuhan senantiasa dimuliakan. Oleh sebab itu kami minta kepada setiap anak-anak yang merasa dirinya kelas 6 sampai SMA, ya loh, jangan keluar masuk. Sekali lagi jangan keluar masuk. Ya, ibadah cuma 3 jam, nggak sampai ya. Tetapi biarlah kita melihat bagaimana cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa dimuliakan. Dan biarlah Tuhan sendiri. Sekali lagi, hargailah karya Tuhan yang sudah diberikan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hidup kita kepada Tuhan. Kita pujikan, yaitu Ku bawa hidupku kepadamu Tuhan. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku ya Allah.
pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini datang kepadamu dengan segala kekurangan kami, kelemahan kami, bahkan keterbatasan kami. Tuhan, kami menyerahkan segala kehidupan kami yang belum berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kau layakkan kami pada pagi hari ini untuk datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Bapa, kami berdoa, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu berotoritas saat ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Kau sertai, Kau pimpin dari awal pertengahan sampai akhir. Bila ada kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat apapun itu Tuhan, yang tidak berkenan kami patahkan, kami usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya hanya otoritas Tuhan yang menguasai setiap hati, pikiran, tubuh, jiwa, dan roh kami. Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur kami, persembahan kami yang hidup yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati, mengurapi, memimpin setiap pelayan-pelayan yang mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Engkau juga mengurapi, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati kami semua yang datang kepadamu dengan segala kerendahan hati dan kekurangan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami menyerahkan ibadah kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berdaulat memenuhi kami, menjamah, bahkan mengurapi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa dan ucapan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Renungan pada pagi hari ini saya ambil dari Kolose 3 ayat yang ke-12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Amin. Silakan duduk. Saya percaya jikalau kita ditanam sejak dini, ya kekuatan Tuhan itu nyata. Kalau sampai hari ini kami ada, itu bukan karena kami, karena Tuhan menuntun kami dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang kecil menjadi yang sampai tua. Ini bukan karena saya, tetapi karena Tuhan. Amin. Oleh sebab itu biarlah kita tidak jemu-jemu untuk senantiasa memandang Tuhan. Saat ini ku datang lagi.
ngacung, nggak apa-apa. Ngacung, yang capek duduk ya. Sing nggak capek tetap berdiri. Ya, kita harus merayakan kasihnya Tuhan, kita harus merayakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita pujikan, rayakan Yesus, rayakan. Haleluya.
diberi kemenangan, yaitu orang-orang yang diurapi. Saudara perlu urapan Tuhan? Perlu, saya katakan perlu dalam nama Yesus. Bagaimana kalau Tuhan mengurapi kita bisa menang? Kekurangan tetap kekurangan, sakit gak malas-malas, ada enggak? Ada enggak? Betul enggak? Iya. Sakit pasti sembuh, amin. Kekurangan dicukupi, masalah beres. Ya mungkin anak muda belum ngalami, tapi les tua pasti ngalami. Seperti saya, ya, iya, percaya. Tuhan itu pasti. Tuhan itu Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir, amin. Dia sanggup melakukan segala sesuatunya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ini penting Bapak Ibu. Kemarin anak saya David ngomong, Pak ini ya ibu juga ngomong, tenang, saya ngomong tenang. Tuhan pasti kirim. Betul saudara, Tuhan kirim. Gak repot sama Tuhan, gak usah neko-neko. Kalau kita sadar bahwa kita itu anak Allah, anak yang dimenangkan, Allah yang suka menguji, saya yakin percaya otoritas diberikan kepada kita semua. Tidak peduli kita anak-anak, orang dewasa. Banyak orang Kristen masih mengeluh. Apa yang dikeluhkan? Iya, itu sekali lagi, baiklah kita menjadi anak-anak yang mengerti akan isi hati Tuhan. Saya yakin percaya, jikalau Tuhan yang memilih kita, siapa lawan kita? Ya, ini penting. Jangan sampai kita kalah dengan apa yang kita lihat, tetapi biar kita tidak kalah dengan apa yang kita tidak lihat. Itu penting. Nah itu sekali lagi izinkan Tuhan manunggal di dalam kehidupan kita supaya kita mengerti akan apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Kami sudah bangkit berdiri, kita pujikan yaitu sejauh timur. Kami sudah bangkit berdiri semua, kita mendengarkan firman Tuhan. Ya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuat dosaku. Tiada kau ingat lagi. Jauh merah
Terima kasih Yesus. Sungguh besar kasih-Mu kepada kami Tuhan. Pengampunan yang Kau berikan kepada kami senantiasa memulihkan hidup kami. Engkau yang tidak mengingat akan dosa kami, yang tidak mengingat pelanggaran kami Tuhan. Engkau yang senantiasa mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang akan memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu. Selain pujian, syukur kami naikkan kepadamu. Hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami datang siang hari ini Tuhan, bukan karena kami menginginkan sesuatu, tapi karena kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan pagi hari ini mendengarkan suara-Mu, mendengarkan suara kebenaran-Mu Tuhan. Apa yang Kau sampaikan kepada kami Tuhan, masing-masing setiap pribadi lepas pribadi. Biarlah Engkau Tuhan berbicara kepada kami Tuhan, apa yang Engkau Tuhan inginkan dari setiap hidup kami, sehingga Tuhan hidup kami menyenangkan hati-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang sudah Engkau persiapkan. Bila pengurapan dari Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga setiap firman yang keluar dari bibir mulutnya itu adalah perkataan-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami. Kami buka hati kami buka telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami sambut dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Ada haleluya. Katakan kiri kanan, semangat. Ya, hari ini saya akan memberikan tema yaitu terhubung atau terkoneksi. Nah, kalau kita bicara mengenai terhubung atau terkoneksi, saya teringat dengan teknologi zaman dulu yang sekarang hampir sudah tidak dipakai, yaitu adalah walkie-talkie. Tahu walkie-talkie? Anak-anak pernah ada tuh mainan yang 50 ribuan, ada 100 ribuan, tapi biasanya sepasang. Pernah main nggak? Pernah main. Tahu nggak itu cara kerjanya gimana? Cara menghubungkannya bagaimana kira-kira? Karena kalau telepon ini kurang cocok apa yang saya kasih, tetapi kalau walkie-talkie itu sepertinya cocok dengan tema saya ini. Yang pertama adalah yang kita harus atur, walkie-talkie itu adalah frekuensi. Wah, betul ini. Jadi frekuensinya harus sama. Kalau 880, yang ini 880. Kalau yang ini 880, yang sebelah 870, dia tidak akan terkoneksi. Sekarang sudah dipermudah dengan handphone, tetapi yang akan saya bawakan yaitu ilustrasinya seperti walkie-talkie ini. Jadi yang pertama, frekuensi harus sama. 2 pasang walkie-talkie atau lebih. Itu ya. Dan yang kedua adalah dia harus dalam keadaan standby atau menerima, karena walkie-talkie ada on, ada off. Seperti itu. Dan on off, dan biasanya ada tuh pengaturan apa? Volumenya. Jadi itu harus dilihat apakah volumenya itu terkecil atau terbesar. Kalau terkecil berarti sama aja, kita nggak bisa dengar dengan baik. Kemudian yang ketiga, cara kerjanya adalah ketika walkie-talkie A berbicara, maka yang dilakukan oleh walkie-talkie yang dipegang B adalah bagaimana? Dengan kalau berbicara harus dengan apa? Yang A ini apa langsung ngomong? Enggak bisa langsung ngomong. Harus diapakan? Ditekan tombolnya. Dan yang B ditekan juga? Enggak. Kalau dua-dua sama menekan,
Tidak bisa, makanya waktu walkie-talkie ada ciri khasnya, dengan telepon itu beda. Bagaimana kijang, bagaimana ganti. Nah, ada kata ganti. Ketika ganti berarti itu kode bahwa ini akan dilepas dan di sana mulai memencet. Jadi saling ganti. Ganti berarti begitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Dan ini nggak bisa dua-dua dipakai secara bersamaan seperti telepon. Kalau telepon satu ngomong, nyambung dua-dua. Kalau ini tidak bisa. Harus dengan cara bergantian. Nah, ada makna rohani yang dalam kalau kita lihat. Jika kita ingin terkoneksi dengan Allah, maka yang pertama, makna rohaninya kita harus dalam frekuensi yang sama. Frekuensi yang sama. Coba kita buka Galatia 5 ayat 17. Frekuensi dari Allah itu yang seperti apa sehingga kita bisa terkoneksi. Ini menurut pengalaman saya, mungkin ada banyak cara kita berhubungan dengan Tuhan, tetapi mungkin dengan caranya kita mungkin banyak, tetapi yang akan saya bagikan adalah dengan pengalaman pribadi saya sendiri dengan Roh Kudus. Galatia 5 ayat yang ke-17, sudah ketemu? Katakan amin. Ya, duduk saja, nggak apa-apa. Kita baca bersama-sama, yaitu 1, 2, 3. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kalau kita baca seterusnya, jadi kita itu tinggal memilih frekuensi manakah kita, apakah kita sedang dalam frekuensi kedagingan atau dalam frekuensinya roh. Karena dua-duanya ini bertentangan. Contoh, yang frekuensi daging adalah ketika dia mendapatkan suara Tuhan, dia melawan dan akhirnya dia pergi menjauh dan akhirnya ditelan oleh ikan besar. Siapa namanya? Yunus. Ada lagi yang sampai keledai berbicara. Bileam. Kalau kita lihat sepintas, Bileam seolah-olah dia mengikuti jalannya Tuhan. Tetapi kalau diselidiki lebih teliti, Bileam itu jahatnya bukan main. Memang betul di sisi lain dia mengucapkan berkat untuk Israel, tetapi sebelum dia pulang dia titip pesan sama Balak ini, Raja, kalau engkau mau bangsa Israel ini jatuh dan kalah, biarkanlah mereka, kamu kan banyak nih wanita-wanita, ayo wanita-wanitamu ini kasih ke bangsa Israel sehingga mereka itu sama-sama diajak beribadah kepada berhalanya kamu, sehingga mereka menjadi najis di hadapan Tuhan karena Tuhan benci. Betul. Satu ketika itu terjadi dan ada satu termasuk puak atau pemimpin menggandeng, membawa wanita kafir dalam tanda petik ya, yang di luar bangsa Israel, kemudian Musa melihat, wih, ngapain kamu bawa-bawa itu? Jadi begini Bapak Ibu, bukan karena wanitanya, tetapi kita tahu bahwa kenapa penyembahan berhala itu lebih menarik daripada menyembah kepada Tuhan, karena penyembahan berhala itu identik dengan pesta seks. Selalu di situ diwarnainya. Pesta, pora, dan termasuk ini, seks ini. Dibawalah dan akhirnya Musa marah, akhirnya memarangi mereka semua dibunuh. Dan akhirnya bangsa Israel terbebas. Nah, kita lihat frekuensi yang kita ada saat ini ada di mana? Kalau dalam frekuensi daging, percayalah tidak akan terkoneksi. Suara Tuhan itu nggak bisa kita dengar. Tetapi ketika kita masuk di dalam frekuensi Roh Kudus, frekuensi roh, maka kita bisa terkoneksi dengan Tuhan. Yang kedua, makna rohaninya adalah mode menerima atau standby. Kita harus siap mendengarkan. Kadang kita itu mengaktifkan
mode standby, siap mendengarkan. Ini biasa di dalam kekristenan. Ketika apa? Ketika kepepet. Kita baru mendekat kepada Tuhan ketika dalam posisi tidak ada jalan keluar. Kalau masih ada pilihan-pilihan lain, saya akan memilih itu. Tetapi kita akan masuk ke dalam mode standby, siap mendengarkan. Ketika sudah tidak ada jalan lagi, baru kita berseru kepada Tuhan. Contohnya di mana? Markus 4 ayat 38. Coba buka. Karena keahlian Markus 4 ayat yang ke-38. Di sana dikatakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Karena mungkin mereka berkata, saya ini ahlinya, nelayan. Yesus bukan seorang nelayan, jadi udahlah tidur aja. Tetapi ketika mereka mau binasa, mereka baru memanggil Yesus. Dan memanggilnya Yesus lagi, ini kurang, etikanya kurang baik. Seolah-olah dia berkata, Tuhan, kenapa sih nggak peduli? Kalau engkau tidak bangun, engkau tidak menolong kami, kita tidak binasa. Padahal yang tidak peduli siapa? Murid-murid. Hati-hati. Seringkali dalam keahlian kita, kita tidak melibatkan Tuhan. Tidak dalam mode standby. Bahkan volumenya yang surga kita kecilin, paling kecil. Sehingga suara Tuhan menjadi samar-samar. Sehingga suara dunia, coba kalau kita diam semua. Saya diam, maka yang terdengar suara mana? Suara di luar. Lihat. Bahkan ketika suara saya lebih besar pun, kalau pikiran kita standby-nya fokus keluar, maka suara kita yang terdengar pasti yang di luar. Coba aja diuji setelah firman, seberapa Bapak Ibu tahu aja apa temanya, belum tentu satu ruangan ini tahu semua. Belum ayat, temanya aja. Karena kita tidak dalam mode standby. Yang berikutnya, yang ketiga, kesalahan kita seringkali di dalam doa, itu contohnya kita berdoa, entah di gereja, entah di rumah, tetapi sifatnya adalah laporan. Lapor, Tuhan, Kak, saya butuh ini, saya butuh itu. Lapor, Tuhan, lindungi saya begini, apa saya punya masalah, apa sekarang, panjang, amin. Itu laporan. Laporan selesai, langsung ditutup. Truk. Walkie-talkie langsung di-off-kan. Itu kesalahan kita. Karena apa? Kita terlalu sibuk dengan urusan kita, bicara panjang lebar tanpa memberikan Roh Kudus kesempatan untuk balik, menjawab setiap apa yang menjadi pergumulan kita. Saya sarankan, ketika kita berdoa dimanapun, boleh itu kalau kita berbicara begitu, lapor, kita mengeluh kepada Tuhan, oke. Tetapi jangan langsung buru-buru ditutup, dimatikan. Coba renungkan dulu, kita dalam mode diam, dan biarkan Roh Kudus itu berbicara dan menuntun dan menjawab doa kita. Jangan HDLA, habis doa langsung amin. Serius. Kita itu dengan Tuhan berarti melibatkan pribadi lain. Bisa bayangin, coba Jos, sini. Bisa bayangin, kalau anak saya ngomong, saya perlu ini, coba saya perlu ini, saya perlu itu, dan ketika udah selesai, tak, udah, saya mau ngomong, kamu langsung pergi. Dia pergi. Setiap hari melakukan seperti itu. Gimana kira-kira perasaan orang tua? Pak, minta duit, apa segala macam, udah dikasih duit, dia langsung, orang tua mau ngomong, dia udah langsung pergi aja. Apa Pak? Akibatnya orang tua
jadi malas ngomong. Akhirnya Tuhan katakan, ya sudah nih, kasih. Kalau kamu mau cuma berkatnya nih, kasih. Udah. Akhirnya Tuhan malas ngomong sama kita. Jengkel nggak? Apalagi Yesus digambarkan sebagai mempelai pria, kita mempelai wanita. Mempelai wanita, kita ngomong dengan Yesus, Tuhan, saya perlu gini-gini. Giliran Yesus butuh kita, ya Tuhan bentar, stop dulu, saya mau ada urusan lagi. Setiap hari begitu, gimana hubungannya? Hanya satu arah saja. Ingat, Roh Kudus, Yesus, itu adalah pribadi yang nyata, yang butuh juga diperhatikan. Jadi ketika kita berdoa, jangan lupa lepaskan tombol push itu. Jangan ditekan terus, sudah selesai, matiin. Tolong, lepaskan, biarkan. Sambil kita merenung. Coba kita lihat lagi, dengan cara apa dan kapan kita terhubung dengan Roh Kudus. Nah ini kan masih bingung, Pak, bagaimana caranya kita terhubung dan dengan cara apa? Apakah waktu doa? Apakah waktu di gereja? Apakah waktu pelayanan? Mari kita lihat. Matius 12. Matius 12 ayat 50. Apa kata firman Tuhan di sana? Ada banyak nih ayatnya. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Artinya apa? Inilah yang Tuhan anggap sebagai keluarga. Yang dianggap Tuhan sebagai satu bagian keluarga adalah orang yang apa? Melakukan kehendak Tuhan. Matius 7 ayat 21. Lihat, di dalam Matius saja ada banyak ayat yang model seperti ini. Cuman 2 saja dulu. Matius 7 ayat 21. Lihat, ini lebih seram lagi. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan, waduh. Jadi bukan setiap orang yang berseru-seru. Di mana? Waktu di gereja. Waktu berdoa kita berseru. Tetapi yang Tuhan inginkan, jangan hanya berseru, tadi saya katakan, kita ngomong terus, tapi izinkan juga dia berbicara. Karena kita terhubung dengan Tuhan cuma dengan satu cara. Kita pasti akan terkoneksi ketika kita melakukan kehendak Bapa. Satu ayat lagi lah, Kisah Rasul 13. Langsung di laptop aja ya, kita baca sama-sama. Kisah Rasul 13 ayat 22. Apa firman Tuhan di sana dikatakan? Lihat, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Nah ini bagus banget. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, mendapat legalitas dari Allah, Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ada kata-kata yang sama, melakukan segala kehendak Tuhan. Jadi, kita terhubung dengan Tuhan, tidak ada jalan lain selain kita melakukan kehendak Tuhan. Karena kalaupun kita berdoa, tapi kondisi hati kita tidak melakukan kehendak Tuhan, maka itu sama saja waktu kita telepon ada tulisan calling. Artinya apa? Cuman berdering, tapi tidak pernah diangkat. Doa akan sangat membosankan. Bayangin Bapak Ibu, 1 jam kita telepon orang,
cuman bunyinya satu. Tut, tut. 1 jam, bosan nggak? Ngantuk? Bisa jangan-jangan tidur. Kenapa? Karena tidak diangkat. Berdoa menjadi mengasihkan ketika terjadi satu komunikasi. Simple. Kira-kira kita ada di mana? Apakah kita berdoa masih berat? Kalau berat, berarti kita masih calling. Ketika kita masuk di dalam frekuensi roh, maka lihat aja waktu kita berdoa, ketika amin. Loh, kok sebentar banget Om? Padahal udah 1 jam, tapi sebentar banget. Karena ngobrol itu, kalau 2 orang ngobrol dengan sahabatnya, soulmate-nya, 1 jam itu nggak cukup. Betul apa betul? Apalagi cewek cowok lagi telepon-teleponan, pacaran. Bayangin, sampai lobet, dicas, handsfree, apa semua dipakai, malam kalau bisa nggak putus-putus sampai besok pagi, betul? Di zamannya saya masih pakai wartel. Bayangin, wartel itu mahalnya setengah mati. Masih pakai kartu, masih pakai telepon koin. Yang perlu effort harus keluar. Bayangin itu telepon koin, ngantri lagi telepon koinnya. Betul? Tetapi kita merasa sesuatu itu sukacita, enak, karena apa? Terhubung, terkoneksi. Nah, konsekuensinya ketika kita tidak melakukan kehendak Tuhan, coba kita lihat. Ada konsekuensinya, Kejadian 3. Wah ini, kita lihat ini. Ketika manusia tidak melakukan kehendak Tuhan, Kejadian 3 ayat 8, apa di sana dikatakan? Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, apa dikatakan? Bersembunyilah manusia dan istrinya. Ayat 9, tapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman, di mana engkau? Ayat 10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Pertanyaan saya, apakah waktu Tuhan berjalan-jalan, itu Tuhan baru datang? Atau waktu mereka makan pun, Tuhan ada di depan mereka? Yang mana yang betul? Tuhan baru datang berjalan-jalan atau Tuhan ada? Waktu melakukan dosa pun, kalau kita berkata, oh, tapi Pak, di sini dikatakan Tuhan berjalan-jalan, berarti kita tidak mengerti bahwa Allah itu omnipresent, bahwa Allah Immanuel, Allah beserta kita, artinya dimanapun kita hadir dan berada, di situ Allah ada. Meskipun kita dalam bentuk melakukan dosa, di situ Allah ada. Dan apa yang dilakukan ketika mereka makan buah itu artinya mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan katakan, jangan kamu apa? Makan. Tapi mereka makan. Konsekuensi ketika melanggar untuk melakukan, menaati firman Tuhan, apa yang terjadi? Takut. Tuhan tidak mendesain manusia untuk takut. Betul ini. Ketakutan itu bukan dari Tuhan, tetapi dari kelalaian manusia, tidak menuruti kehendak Tuhan, muncul pertama kali ada kata takut. Bahkan dijelaskan 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Makanya kalau orang tidak melakukan kehendak Tuhan, ciri-cirinya udah malas berdoa, sudah malas datang ke gereja, menghindar. Ini ciri-cirinya. Kenapa? Dia pikir dengan dia menjauh dari Tuhan, Tuhan itu juga jauh dari dia. Dia tidak tahu bahwa Allah itu omnipresent. Artinya apa? Ada di mana-mana. Dia tidak tahu bahwa Allah itu Immanuel yang selalu beserta. Saya mau katakan ini,
Kita harus paham konsep ini. Jadi, tidak ada yang bisa sembunyi di hadapan Allah. Mungkin kau bisa menyembunyikan pikiran busukmu kepada pasanganmu, pikiran kotormu kepada pasanganmu, tetapi di hadapan Tuhan semuanya telanjang. Coba, bahkan bukan hanya berdoa, ini levelnya udah puasa. Dan nggak main-main. Coba, Yesaya 58, cara melakukan kehendak Tuhan itu bagaimana? Kita masuk ke dalam tahap ini. Yesaya 58, kita lihat cara melakukan kehendak Tuhan, lihat. Ayat 3 sampai 7. Yesaya 58 ayat 3 sampai 7. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Tuh, lihat. Udah puasa pasti disertai doa. Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkan juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu. Dan kamu mendesak-desak semua burumu. Artinya apa? Lihat kelanjutannya. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil apa? Berbantah, ngomel-ngomel, menggerutu. Puasa itu ya, puasa itu masih ngurusin orang lain. Tutup. Saya lagi puasa, kamu harus hormati saya. Nggak boleh makan di depan saya ya. Nggak, ini nggak boleh nih. Orang percaya nggak boleh. Kalau kamu puasa, bahkan dijelaskan dalam perjanjian baru, kalau kamu puasa jangan ketahuan orang lain bahwa kamu puasa. Cuci mukamu, segar-segar. Jangan muka kamu kelihatan kayak nggak makan 40 hari. Itu nggak boleh. Lihat, inti dari puasa apa? Lihat sini. Ini penting Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu kan mau puasa kan? Ya belajar puasa. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah, terus apa? Berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan apa? Didengar di tempat yang tinggi. Ayat 5, sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah. Wah, lanjut aja ayat 6. Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang teraniaya, mematahkan setiap kuk, supaya engkau mecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa rumahmu bagi orang miskin, dan seterusnya. Intinya, kalau kita lihat, berpuasa yang betul itu adalah betul tahan lapar, dan jangan lupa disertai dengan kasih dan keadilan. Puasa kita menjadi tidak afdol kalau kita hanya tahan lapar, tetapi tidak melakukan kasih kepada sesama dan keadilan. Lebih jelasnya lagi, mari kita lihat Matius 23 ayat 23. Wah, ini ayat terkenal banget. Matius 23 ayat 23, di sana dikatakan apa? Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang-orang munafik, sebab persepuluhan, selasi, adas manis, jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Pertama, apa? Keadilan. Kedua, belas kasihan. Dan ketiga, kesetiaan. Nah, kalau begitu, apakah kita harus melakukan keadilan, belas kasihan, kesetiaan aja, tapi tidak usah melakukan yang lain? Tidak. Ada ayat penutupnya. Coba kita baca-baca baik-baik. Di ayat berapa tadi? 23. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Artinya apa? Pelayanan boleh, bagus. Berdoa boleh, bagus. Ke gereja boleh, bagus. Semua yang kita lakukan bagus, tetapi menjadi tidak atau menjadi sia-sia kalau hanya melakukan satu bagian.
Karena yang terpenting di sini adalah apa? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Ini dilakukan di mana? Di gereja atau di luar? Ini dilakukan di luar. Yang paling dekat adalah di mana? Di rumah tangga. Engkau perlakukan pasanganmu dengan belas kasihan. Jangan perlakukan seperti budak. Perlakukan anak-anak kita dengan belas kasihan, dengan kesetiaan, dengan pasangan, dengan kesetiaan. Itu baru dimulai dari rumah tangga, menuju kepada lingkungan sekitar, menuju kepada tempat di mana kita bekerja. Artinya, sama yang seperti Yesus bilang, jadilah garam, jadilah terang untuk sesama. Jangan sampai menjadi batu sandungan. Ini makanya seringkali kita itu susah terkoneksi dengan surga, dengan masuk bagian roh, karena ada orang-orang yang, saya mau katakan, terlalu ngeroh. Apa-apa dia berdoa, wah sehari 8 jam mungkin Alkitab dia habisin, sehari 100 pasal, tetapi kehidupan sosial bagi sesamanya itu tidak ada. Tuhan tidak suka dengan yang seperti itu. Bukan berarti doa salah. Tetapi jangan hanya melakukan satu. Sama aja kalau kita begini. Makanlah banyak-banyak. Makan bagus kan? Bagus. Tapi hanya makan aja. Jangan minum. Ayo gimana? Mati. Minum aja. Nggak bisa. Ini menjadi satu paket. Makan dengan, kan ada lagunya. Seperti mentega dengan roti, seperti celana. Lah, kita kesini ada yang cuma pakai satu bagian, ada yang nggak pakai baju, apalagi nggak pakai celana, kan harus satu bagian. Makanya jangan aneh, satu bagian itu muncul di dalam perjanjian baru yang Yesus ajarkan. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Keren ya. Dan tidak aneh lagi, muncul lagi. Itulah salib. Kasih Tuhan vertikal, kasih kepada sesama horizontal. Berbentuk apa? Salib. Kita harus memikul salib. Tahu artinya apa memikul salib? Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Amin. Ini yang harus kita lakukan. Bagaimana setelah kita melakukan kehendak Tuhan? Nah ini dia. Saya mau katakan, setelah kita melakukan kehendak Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 8, di sana dikatakan, mendekatlah, coba cari Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Gampang. Artinya apa? Sebaliknya. Menjauhlah kepada Allah, maka Allah pun akan menjauh. Jadi bukan Allah yang menjauh dari kita. Bukan Allah juga yang mendekat kepada kita. Yang harus kita lakukan adalah ini aktif, ini aktif, kata aktif. Mendekatlah, ini aktif. Saya harus dekat, maka dia dekat. Makanya tergantung dari kitanya. Kalau kita suka, habis doa, terima kasih Tuhan, kamu makan, kamu mau tidur, amin. Cok, udah tidur. Duh, Tuhan, Tuhan mau ya, wis pergi. Ya, sudah tidur. Hubungan menjadi hambar kalau hanya ngomong terus. Jadilah pendengar. Saya berdoa supaya telinga-telinga rohani kita dibukakan oleh Roh Kudus supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Coba kita buka sebagai ayat terakhir. Roma 1 ayat 21. Roma 1 ayat 21. Di sana dikatakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh, menjadi gelap. Lihat di sini. Kita itu
caranya supaya terhubung dengan Tuhan, ini pengalaman saya pribadi, kita harus memikirkan pikiran Yesus. Jadi, kita punya pasangan kan? Coba kita pikirin terus, pasangan kita udah makan belum ya? Anak kita udah makan belum ya? Kira-kira lapar nggak mereka ya? Ini nanti pendidikan mereka, kita kan mikir, kita lagi mikir nih. Kita mikir, bisa kan kita mikir? Pasangan kita bisa mikirin keluarga kita, bisa? Pikirkan juga Tuhan seperti itu. Kita pikir, Tuhan sedih nggak ya dengan dunia seperti ini? Kira-kira Tuhan ada apa ya? Jadi kita memikirkan seperti hubungan dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, pikirkan aja. Jadi memikirkan kan nggak harus ada di gereja, betul? Saya sering kali lagi nyetir, lagi jalan, saya mikir tentang kasih Tuhan. Jadi saya belum tentu Tuhan selalu ngomong, tetapi ketika saya buka, kapan Tuhan mau datang, saya sudah siap. Lagi nyetir. Ketika saya open, standby, mode standby, set. Tuhan, bagaimana ya? Ada juga yang dipicu dengan nyanyi-nyanyian rohani, sering nyanyi-nyanyian rohani. Bahkan ini nggak terbatas ketika kita lagi mandi, kita lagi nyanyi. Di situ kita bisa merasakan kasih Tuhan, karena kita udah mode standby. Dimanapun, firman Tuhan kata, ada pepatah begini, doa adalah nafas orang. Pernah dengar nggak ini? Pernah dengar? Sehari berapa kali doa? 5 kali. Misalnya jam 6, jam 12, jam 3. Berarti dari jam 7 sampai jam 11 nggak napas. Ayo. Katanya doa adalah nafas orang percaya. Kalaupun kita berdoa setiap jam, 24 jam, itu masih kurang. Berarti artinya kita nafas, sejam lagi baru nafas. Betul kan? Jadi apa yang harus kita lakukan kalau doa adalah nafas? Setiap waktu kita bernafas, kita standby menunggu suara Tuhan. Amin. Ini sangat bagus. Saya yakin nih, kalau ini muncul, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, percayalah, engkau akan sukses di dalam pekerjaanmu. Karena engkau tidak akan menzolimi orang lain, tidak merugikan orang lain. Ada keadilan, ada kasih. Ketika kita mau jahat, nggak bisa, saya lagi doa ini. Doa bukan dalam bentuk tutup mata, lipat tangan, tetapi dalam setiap langkah, dalam setiap perkataan kita, itu mengandung doa. Amin. Amin. Mau bujuin orang, mau jahilin orang, mau ngeprank orang, nggak jadi. Karena kita sedang berdoa. Kan doa adalah nafas. Nafas sejam, bisa Pak? 5 menit Pak. Tarik, 5 menit lagi. Setiap detik pikiran hati kita standby, tetap berdoa, terhubung dengan Tuhan. Ada lagu zaman dulu, siap langkahku, tahu? Diatur oleh Tuhan. Gimana caranya Tuhan ngatur langkah kita? Yang ada kita ngatur Tuhan. Betul loh, betul. Tuhan saya mau ini, saya mau itu. Kalau Tuhan mengatur langkah kita, harus Tuhan ngurukin, ajarin. Kamu ke sana. Oh ya Tuhan. Nah gimana Tuhan mau ngajarin kalau kita itu budak, tahu budak? Tutup telinga terus. Izinkan Roh Kudus itu terkoneksi dengan kita. Mari kita nyanyikan satu pujian. Kasih-Mu layakan hidupku. Ku terhubung denganmu. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Sudahkah kita benar-benar terhubung dengan Tuhan?
Terima kasih Tuhan, bahwa pada siang hari ini kami boleh menikmati firman Tuhan. Kami boleh menikmati jamahan-Mu. Kami boleh menikmati kuasa Roh Kudus-Mu yang berbicara kepada kami. Pribadi lepas pribadi yang datang Tuhan. Apa yang Engkau kehendaki bagi kami? Apa yang Engkau mau di dalam setiap kehidupan kami? Engkau Bapa di surga, Engkau Allah yang mulia. Tuhan, kami merendahkan diri kepadamu. Kami bukan apa-apa dan kami bukan siapa-siapa. Tetapi Tuhan, kami mau belajar merendahkan diri kepada Tuhan. Kami mau belajar untuk mendengar suara Tuhan. Kami mau peka akan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Bukan kami lagi yang mau mengatur Tuhan. Bukan lagi kami yang selalu berkeluh kesah kepada Tuhan. Tetapi kami berdiam diri dan mendengarkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Apa yang Kau izinkan terjadi pada hamba-Mu, kepada anak-anak Tuhan, kepada sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Kami tahu Tuhan, karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau mau membuat hidup kami untuk belajar dan berkenan kepadamu Tuhan. Ubahkan setiap hati kami, ampuni setiap kesalahan dan dosa-dosa kami Tuhan. Bahwa setiap perbuatan kami yang tidak layak di hadapan Tuhan, bahwa pada hari ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami percaya bahwa kasih-Mu menyelamatkan kehidupan kami. Tuhan Yesus sudah menanggung setiap dosa-dosa kami. Engkau terlalu baik, sangat baik bagi kami Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, setiap sidang jemaat Tuhan yang datang, biarlah kami membawa berkat firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah kami boleh bertumbuh iman percaya kami untuk lebih mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya Bapa, setiap firman yang sudah ditaburkan itu akan jatuh pada tanah hati kami yang subur, supaya kami semua boleh bertumbuh. Kami boleh berbuah lebat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Dengan berkat yang daripada Tuhan, Engkau mengurapi sehingga dia bertambah-tambah urapan yang daripada Tuhan. Kami semua sidang jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini, Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kami. Allah Roh Kudus memberkati kami dengan berkat-berkat rohani dan firman-Mu Tuhan. Hati dan hidup kami boleh persembahkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman Tuhan pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami peralaskan semuanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.